Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Hanzo dan teman-teman yang lainnya berhasil mengalahkan iblis penjaga gate. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Raja Iblis yang sedang membuat iblis. Setelah itu pasukannya pun langsung menyerang Hanzo. Di sana Hanzo merasa kalau iblis itu adalah versi rendah dengan kekuatan kurang dari setengah kekuatan dirinya yang sebenarnya saat masih di Abyss. Setelah itu, Hanzo membeli artefak kembali yang bernama Belati Penghakiman Dekrados. Setelah itu Hanzo pun langsung melemparkan belati itu ke arah pasukan Raja Iblis, dan lalu Hanzo menggunakan skill uniknya Dekrados yang bisa menggandakan belati tersebut. Setelah itu Hanzo langsung menyerang Raja Iblis itu dengan belati yang telah Hanzo gandakan. Akan tetapi serangan dari Hanzo dihalangi oleh salah satu pasukannya Raja Iblis. Setelah itu Raja Iblis mulai menyerang Hanzo, tetapi serangan dari iblis itu masih bisa ditahan oleh senjata milik Hanzo. Di saat Raja Iblis itu masih terus-menerus menyerang Hanzo, Raja Iblis itu kembali memanggil pasukan yang lain, dan dengan tiba-tiba ada monster yang langsung menyerang Hanzo. Tetapi Hanzo masih bisa menghindari serangan tersebut. Ternyata Raja Iblis memanggil banyak monster. Di sana Hanzo menyuruh yang lainnya untuk menangani para monster yang dipanggil oleh Raja Iblis, dan Hanzo dia akan menangani Raja Iblis. Di sisi Guktai dia malah tidak mau ikut campur dan menyuruh pasukannya mundur dan tidak ingin terlibat. Di sana Jimin mulai marah karena kelompok Guktai tidak mau membantu. Tetapi tiba-tiba Hanzo menyuruh Jimin untuk menahan Raja Iblis sebentar. Tetapi Jimin menjawab bagaimana dirinya bisa menahan Raja Iblis tanpa Hanzo. Di sisi Raja Iblis, dia sedang mengeluarkan kekuatannya yang sangat besar untuk memanggil monster yang lainnya, dan setelah itu monster yang sangat besar pun mulai muncul, dan langsung menyerang Hanzo. Tetapi sebelum serangan itu mengenai Hanzo, Hancheol tiba-tiba datang dan menahan serangan tersebut. Dia berkata kalau dia tidak bisa menahan serangan itu untuk waktu yang lama, dan menyuruh Hanzo cepat menyelesaikannya dan lalu kembali. Hanzo pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke tempat Guktai. Kita beralih di tempat Guktai. Di sana ada seseorang yang sedang mengobrol tentang banyaknya monster yang berada di depan dan mereka merasa apakah tidak masalah kalau mereka menunggu. Setelah itu tiba-tiba orang di sebelah Juhyun diserang, dan Juhyun pun terkejut dengan kejadian tersebut. Ternyata yang melakukannya adalah Guktai. Guktai di sana berkata kalau mereka harus menyerang saat mereka lengah, dan lalu Guktai menyuruh bawahannya menyerang klan Juhyun. Di sana Juhyun mulai panik. Di saat dia melihat pasukannya sudah tidak bisa bergerak dan sudah dikalahkan oleh klan Guktai. Di sana Juhyun memberitahu Guktai kalau pertarungannya belum berakhir. Kalau mereka terus seperti ini, mereka semua akan mati termasuk klan Guktai. Tetapi di sana Guktai tidak memperdulikan itu, karena menurut Guktai semua orang di sana hanyalah sampah yang hanya memenuhi rank. Dan Guktai berkata kalau semua orang di sana memilih mati demi raja. Di sana Juhyun bertanya-tanya, raja siapa yang sedang dibicarakan oleh Guktai? Setelah itu Guktai mau menyerang Juhyun. Untungnya serangan itu masih bisa dihalau oleh Hanzo yang baru datang ke tempat tersebut. Di sana Guktai bertanya pada Hanzo, kenapa orang yang seharusnya menangani Raja Iblis berkeliaran di belakang. Setelah itu klan Guktai pun mulai menyerang Hanzo. Di sana Hanzo merasa kalau Guktai akhirnya menunjukkan jejak dari Raja Hitam. Itu adalah pion yang harus Hanzo eliminasi di dalam tutorial dengan cara apapun. Kita beralih di tempat pertarungan antara Raja Iblis melawan Jimin dan Hancheol. Di sana mereka masih berusaha menahan serangan dari monster milik Raja Iblis. Kita kembali di tempat Hanzo dan Guktai. Di sana Guktai berkata kalau dirinya siap untuk dikorbankan bahkan jika dia mati. Tapi dia akan membawa Hanzo mati bersamanya. Hanzo di sana berkata kalau dia ke sana bukan untuk menghalangi Guktai, tapi Hanzo ke sana untuk membuat pengajuan dengan Guktai. Setelah itu kita kembali ke tempat pertarungan Raja Iblis. Di sana Hancheol diserang oleh seekor monster, tapi Hancheol masih bisa menghindari dari serangan itu. Setelah itu tiba-tiba Hanzo datang ke tempat pertarungan Hancheol dan Hanzo langsung menangkap salah satu monster dan lalu Hanzo langsung membunuh monster tersebut. Setelah itu Xia bertanya pada Hanzo, kemana saja Hanzo sepanjang waktu ini? Hanzo di sana menjawab, kalau dirinya membuat persiapan untuk selanjutnya.
Setelah itu tiba-tiba ada Jimin yang terjatuh di tempat mereka, ternyata yang melakukannya adalah Raja Iblis. Setelah itu Raja Iblis itu langsung menyerang Hanso. Hanso di sana langsung menghindari serangan tersebut. Setelah itu Hanso langsung menyerang balik Raja Iblis itu. Raja Iblis itu pun mulai dililit oleh senjata Hanso. Di saat Xia dan Hancheol mau menyerang, Hanso menahan mereka berdua. Hancheol bertanya, kenapa Hanso menghalangi dirinya? Ternyata Hanso menghalangi Hancheol karena Raja Iblis itu mulai kembali menyerang. Di sana Hanso menahan serangan dari Raja Iblis tersebut, dan ledakan besar pun terjadi karena benturan antara serangan Raja Iblis yang membentur tubuh Hanso. Orang-orang di sana mulai melihat kejadian tersebut, dan mereka tidak bisa melihat Hanso, dan mereka bertanya-tanya apakah Hanso sudah mati. Di sisi Xia dia berkata, kalau Hanso tidak mungkin dikalahkan dengan begitu mudah. Di sana Jimin memberitahu semua orang kalau Hanso berada di atas, dan Hanso di sana mulai mengeluarkan belatinya untuk menahan rantai yang mengekang Raja Iblis. Setelah itu Hanso langsung bergerak cepat menyerang Raja Iblis, dan Hanso pun berhasil mematahkan salah satu sayap iblis tersebut. Tetapi alih-alih iblis itu marah, dia malah tertawa senang, dan dia sangat menyukainya. Setelah itu iblis itu kembali memunculkan tangan raksasanya. Di sisi Hanso dia sudah bersiap untuk menahan serangan dari Raja Iblis. Di sana Hanso tidak berencana untuk memperpanjang pertarungan tersebut, dan Hanso mulai mengeluarkan rune, dan rune itu memiliki daya tembak yang cukup untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Di sisi Raja Iblis dia sudah bersiap dengan serangannya, dan Raja Iblis itu pun langsung melancarkan serangannya ke arah Hanso. Tetapi serangan dari Raja Iblis masih bisa ditahan oleh Hanso. Dan Raja Iblis itu mulai kembali menyerang Hanso dengan tangan besarnya, dan tangan besar itu pun sudah berada di depan Hanso. Hanso di sana meminta pedang besar kepada Hancheol. Hancheol pun langsung melemparkan pedang besar itu ke arah Hanso. Di sisi Hanso dia pun mulai ditangkap oleh tangan besar milik Raja Iblis. Di sana orang-orang terkejut dengan kejadian saat Hanso ditangkap oleh tangan besar milik Raja Iblis. Tetapi Hanso di sana berhasil keluar dari cengkraman dari tangan besar tersebut dengan memotong tangan itu dengan pedang besar yang telah dilempar oleh Hancheol. Di sana Raja Iblis itu terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana bisa Hanso bisa keluar dari cengkramannya, dan Hanso di sana mulai melesat mendekati Raja Iblis dan langsung menyerang Raja Iblis. Raja Iblis itu pun terkena oleh serangan dari Hanso. Orang-orang di sana bertanya-tanya apakah semuanya sudah berakhir. Akan tetapi kristalnya masih tidak bergerak. Jadi semua itu masih belum berakhir. Di sana Raja Iblis itu pun mulai mengeluarkan kekuatannya yang sangat kuat sampai membuat Hanso terlempar terbentur dinding. Dan setelah itu Raja Iblis itu sudah bersiap mau menyerang Hanso dengan sihirnya. Dengan tiba-tiba ada sebuah tombak meluncur ke arah sihir Raja Iblis tersebut dan menghancurkan sihirnya. Ternyata yang melakukan itu adalah Xia. Di sisi Raja Iblis dia lupa kalau masih ada orang lain yang tersisa. Dan lalu Raja Iblis itu pun mengeluarkan iblis bayangannya. Di saat iblis itu mau menyerang Xia, Jimin di sana langsung membantu Xia. Setelah itu Xia menyuruh Jimin mundur. Akan tetapi Raja Iblis itu tidak membiarkan Jimin dan Xia pergi. Dan setelah itu Raja Iblis itu pun langsung menyerang orang-orang di sana. Tapi serangan dari iblis itu masih bisa diminimalisir oleh Hancheol dengan perisainya. Di sisi Hanso dia kembali mulai menyerang Raja Iblis. Dan serangan Hanso berhasil kembali mengenai Raja Iblis. Di sana iblis itu mencabut belati milik Hanso. Lalu dia berkata, kalau serangan yang begitu lemah, tidak akan mungkin bisa membunuh dirinya. Dan di sana Raja Iblis itu berkata, andai saja kalau Raja Iblis itu bisa menggunakan kekuatannya yang sebenarnya maka dia bisa mengalahkan semua orang dengan mudah. Setelah itu orang-orang di sana berhasil mengulur waktu sampai 30 menit. Dan kristal di sana pun mulai bercahaya dan portal pun akan mulai terbuka. Hanso dan yang lainnya pun berhasil dan bisa pergi ke pulau selanjutnya. Di sisi Raja Iblis di sana dia mulai terbakar, dan kulit dari Raja Iblis itu pun mulai mengelupas. Ternyata itu hanyalah tubuh palsu dari Raja Iblis. Setelah itu asisten Frey pun mulai muncul dan mulai mengangkat Raja Iblis tersebut.
Karena Raja Iblis itu telah menggunakan kekuatannya yang sebenarnya di area tutorial. Itu melanggar aturan, maka asisten Frey akan memberi hukuman, dan lalu asisten Frey akan menghilangkan Raja Iblis itu dari sana. Di sana Raja Iblis memberontak karena asisten Frey membawanya ke tempat tersebut, dan lalu menghentikannya untuk menggunakan kekuatannya, dan Raja Iblis itu tidak mau pergi seperti itu, dia mau membunuh semua orang yang berada di sana. Di sana asisten Frey mulai marah, dia membenci berurusan dengan makhluk keturunan campuran. Setelah itu asisten Frey pun langsung meremas Raja Iblis itu sampai hancur. Setelah itu asisten Frey memberikan selamat pada para manusia yang telah mengalahkan Raja Iblis, dan sekarang asisten Frey akan memberikan hadiah. Akan tetapi hadiah tersebut hanya satu hadiah, dan asisten Frey akan memberikan hadiah tersebut kepada orang yang berkontribusi paling banyak di pertarungan melawan Raja Iblis. Setelah itu asisten Frey memberikan hadiahnya yang berbentuk kristal merah keungu-unguan. Efek dari kristal itu, saat digunakan semua statistik rune dipulihkan sementara sebesar 99,99% selama 1 hari. Efek samping setelah menggunakan kristal itu, semua peningkatan statistik akan turun menjadi 0,01%. Setelah itu asisten Frey berkata, untuk menggunakan kristal, para manusia hanya perlu memikirkan pulau yang ingin mereka tuju, dan asisten Frey pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sana Hanzo sudah memutuskan akan pergi ke Pulau Tengah dan tujuannya telah tercapai, dan Hanzo dia tadi merasakan kekuatan dari Abyss. Di sana Hanzo juga masih merasa kalau perjalanannya masih panjang. Di sana Hancheol bertanya, kenapa semua usaha yang telah mereka lakukan untuk melawan Raja Iblis, tapi kenapa hadiahnya cuma 1? Di sana Janguk berkata, kalau jangan mengkhawatirkan itu, semua orang tahu kalau Hanzo lah yang telah mengalahkan Raja Iblis, jadi tidak ada orang yang cukup kuat untuk mengambilnya dari Hanzo. Tapi menurut Xia kalau klan Smough tidak akan tinggal diam tentang hal tersebut. Tapi Xia merasa aneh karena klan Smough tampak sangat diam. Xia di sana bertanya-tanya, kenapa klan Smough tidak keluar saat mereka sedang melawan Raja Iblis? Di sana Jimin berkata, kenapa mereka tidak langsung menangani klan Smough sekarang? Di sana Hanzo menjawab kalau itu semua akan berakhir. Hancheol bertanya pada Hanzo, berakhir apa maksud Hanzo? Hanzo berkata kalau para raja menghilang. Tidak lama setelah itu tanda yang ada di semua klan pun mulai menghilang. Di sana Xia bertanya-tanya, apakah klan Smough mengkhianati mereka? Dan dia tidak percaya kalau mereka klan Smough menggunakan unit pasukan khusus untuk menculik para raja. Kalian penasaran sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh Guktai? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.